Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas terkait dengan pemakaian atau penerapan persamaan Bernoulli, di mana bersama saya Lulu Apsari dan teman saya Sangginio Pembonan dari jurusan Fisika Universitas Negeri Makassar. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, kita harus tahu bagaimana sih table of content atau submateri dari materi yang akan kita pelajari. Di mana yang pertama adalah pemakaian persamaan Bernoulli baik pada statika fluida, menghitung kecepatan aliran pada lubang di bagian bawah bejana, alat ukur Venturi dan juga tabung pitot. Yang kedua tentang persamaan Bernoulli, yang ketiga tentang persamaan energi, dan yang keempat kerja yang dilakukan oleh volume kontrol. Kerja ini terbagi menjadi 4, kerja poros, kerja oleh tegangan normal pada permukaan atur, kerja oleh tegangan geser pada volume kontrol, dan kerja lain-lain. Tidak hanya itu, pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan materi yang kami sampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penerapan persamaan Bernoulli, kita harus tahu bagaimana sih persamaan Bernoulli itu. Persamaan Bernoulli sendiri dirumuskan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Melalui hukum Bernoulli-nya, dia menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tertentu, di mana prinsip ini adalah penyederhanaan dari persamaan yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama dengan besarnya jumlah energi di titik lain pada jalur yang sama. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua pipa dengan luas penampang yang berbeda. Yang berwarna biru tua adalah pipanya sendiri, lalu yang berwarna biru muda adalah fluidanya atau airnya. Fluida dialirkan dari pipa kecil dengan ketinggian H1 ke pipa besar dengan ketinggian H2. Luas penampang masing-masing pipa adalah A1 dan A2, dan ada perbedaan tekanan P1 di pipa kecil dan P2 di pipa besar. Dan kecepatan alirannya yaitu V1 di pipa 1 dan V2 di pipa 2. Nah, usaha yang diperlukan untuk memindahkan fluida adalah perubahan energi, di mana jika pada benda berlaku hukum kekekalan energi, energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial dalam keadaan konstan. Hukum kekekalan energi ini juga berlaku pada fluida. Menurut Bernoulli sendiri, suatu fluida yang bergerak mengubah energinya menjadi suatu tekanan. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan ditambah jumlah energi kinetik per satuan volume ditambah energi potensial per satuan volume selalu konstan. Persamaannya di sini yaitu P1 ditambah rho dikali V1 kuadrat per 2 ditambah rho GZ1 sama dengan P2 ditambah rho V2 kuadrat per 2 ditambah rho GZ2, di mana Z1 di sini maksudnya sama dengan H1 yaitu sebagai tinggi dari pipa yang kecil, dan Z2 yaitu sama dengan H2 adalah ketinggian dari pipa dengan luas penampang yang besar. Dengan P adalah tekanan dengan satuan Pascal atau Newton meter kuadrat, V adalah kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian pipa, dan rho adalah massa jenis fluida itu sendiri. Selanjutnya, penerapan atau pemakaian persamaan Bernoulli, di mana telah saya jelaskan tadi bahwa penerapannya di sini ada 4, yaitu pada statika fluida, alat ukur Venturi untuk mengukur kecepatan aliran fluida pada bejana, dan tabung pitot. Yang pertama pada statika fluida. Seperti yang kita ketahui bahwa fluida adalah
zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya, khususnya saat cair. Di sini pada video kali ini terdapat gambar segelas air putih, di mana pada gambar ini tekanan dihasilkan oleh gaya berat fluida F terhadap luas permukaan wadah. Persamaan dalam statika fluida merupakan hal khusus dari persamaan Bernoulli, di mana pada keadaan statis kecepatan fluida sama dengan 0, sehingga dalam penerapannya persamaan Bernoulli, P1 ditambah rho GZ1 sama dengan P2 ditambah rho GZ2, P1 sama dengan P2, sehingga P1 sama dengan P0 ditambah rho G dalam kurung Z2 dikurang Z1, sehingga P1 sama dengan P0 ditambah rho GH, di mana P di sini adalah tekanan fluida, rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman fluida. Selanjutnya, penerapan persamaan Bernoulli untuk menghitung kecepatan aliran pada lubang di bagian bawah bejana, di mana di sini teman-teman bisa lihat ilustrasi bejana. Di dalam bejana tersebut terdapat fluida dan bejana tersebut dalam keadaan berlubang pada bagian dasar bejana. Nah, jarak dari permukaan fluida sampai lubang tersebut disimbolkan dengan Z1 dan ketinggian lubang tersebut atau jarak dari dasar bejana ke lubang itu disimbolkan dengan Z2, di mana di sini lubangnya itu pada dasar bejana sehingga Z2-nya sama dengan 0. Dan kecepatan aliran fluida pada permukaan fluida tentunya itu sama dengan atau sebanding dengan 0. Nah, melalui penerapan persamaan Bernoulli yaitu P0 ditambah rho GZ1 ditambah rho V1 kuadrat per 2 sama dengan P0 ditambah rho GZ2 ditambah rho V2 kuadrat per 2. Jika luas penampang A1 lebih besar dari luas penampang A2, maka V1 sebanding dengan 0. Luas penampang A1 di sini maksudnya itu adalah luas penampang dari bejana itu sendiri, dan luas penampang A2 itu adalah luas penampang dari lubang bejana. Sehingga karena Z2-nya sama dengan 0 dan V1-nya juga sama dengan 0, maka persamaannya menjadi P0 ditambah rho GZ1 sama dengan P0 ditambah rho V2 kuadrat per 2. Di sini seperti yang kita ketahui, rho adalah massa jenis fluida. Nah, Z1 sama dengan H sehingga diperoleh V2 sama dengan akar 2GH. V2 di sini adalah kecepatan aliran fluida keluar dari lubang bejana, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah jarak dari permukaan fluida ke lubang fluida tersebut. Nah, yang ketiga adalah penerapan persamaan Bernoulli pada alat ukur Venturi atau biasa disebut dengan pipa Venturi, venturimeter. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di sini ada pipa venturimeter tanpa manometer atau bisa dikatakan dalam keadaan terbuka, di mana venturimeter ini dipergunakan untuk mengukur besarnya kecepatan aliran fluida dalam suatu pipa, dalam kecepatan aliran saat cair. Nah, di sini skema dari venturimeter tanpa manometer, mana bisa teman-teman lihat di sini pada kondisi pertama, pada saat fluida mengalir pada luas penampang yang besar, dan kondisi 2 yaitu pada fluida
yang mengalir pada luas penampang yang kecil. Dari gambar ini, dengan mengingat persamaan kontinuitas, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, sehingga jika luas penampangnya makin kecil, maka kecepatan alirannya makin besar. Begitupun sebaliknya, kalau luas penampangnya semakin besar, maka kecepatan alirannya akan semakin kecil. Sehingga di sini A1 lebih besar daripada A2. Sehingga kecepatan aliran berbanding terbalik dengan tekanannya. Makanya pada kondisi pertama, tekanannya itu lebih besar dibandingkan penampang yang kecil. Untuk menghitung kecepatan aliran zat cair, kita mulai dari hukum Bernoulli. Nah, kita lihat kondisi pertama dan kondisi 2 ini ketinggiannya sama. Jadi A1 sama dengan A2. Melalui persamaan Bernoulli, P1 ditambah rho V1 kuadrat per 2 sama dengan P2 ditambah rho V2 kuadrat per 2. Di sini rho GH1 dan rho GH2 itu dieliminasi karena H1 itu sama dengan H2. Selanjutnya P1 dikurang P2 ditambah rho V1 kuadrat per 2 sama dengan rho V2 kuadrat per 2. Nah, perbedaan tekanan yakni P1 dikurang 2 ini mengakibatkan terjadinya perbedaan ketinggian pada kolom. Selisih perbedaan tekanan itu adalah sebesar tekanan hidrostatis dari cairan setinggi H, jadi selisih tekanan P1 dikurang P2 bisa diganti dengan rho GH. Melalui persamaan kontinuitas, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, sehingga V2 sama dengan A1 dikali V1 per A2, kemudian disubstitusi ke dalam persamaan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa kedua ruas itu terdiri dari rho, sehingga rho itu dieliminasi, sehingga persamaannya menjadi 2GH ditambah V1 kuadrat sama dengan A1 dikali V1 per A2 kuadrat. 2GH sama dengan A1 per A2 kuadrat dikurang 1 dikali V1 kuadrat, sehingga V1 kuadrat sama dengan 2GH per A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat per A2 kuadrat sama dengan 2GH dikali A2 kuadrat per A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Jadi persamaan kecepatannya yaitu V1 sama dengan A2 dikali AK 2GH per AK per A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Kenapa bisa begitu? Karena tadi persamaan V1 itu kuadrat, sehingga untuk mendapatkan nilai V1 maka ruas kanannya itu diakarkan. Nah, yang terakhir adalah penerapan persamaan Bernoulli pada tabung pitot. Tabung pitot dipergunakan untuk mengukur kecepatan angin atau aliran gas atau juga aliran cairan. Teman-teman bisa lihat ilustrasi dari tabung pitot sendiri, di mana V1 sendiri ini yang keluar dari pada kondisi pertama adalah kecepatan aliran udara yang dicari. Melalui persamaan Bernoulli yang sudah saya paparkan tadi, di mana V2 sama dengan 0, P2 sama dengan P1 ditambah rho GH, P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2, P1 ditambah 1/2 rho V2 V1 kuadrat sama dengan P1 ditambah rho 0 GH. Nah, rho 0 GH ini muncul karena adanya perbedaan tekanan antara kondisi 1 dan kondisi 2. Nah,
perbedaan tekanan ini sebesar tekanan hidrostatis, yaitu Rho0 dikali GH, di mana Rho0 ini adalah massa jenis zat cair atau rapat massa zat cair. Jadi cara kerjanya itu diukur selisih ketinggian cairan pada pipa. Sehingga dari persamaan tersebut V1 kuadrat sama dengan 2 dikali Rho kuadrat dikali GH per Rho, sehingga V1 sama dengan akar 2 Rho 0 GH per Rho, dimana V1 adalah kecepatan aliran fluida, Rho 0 adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, H adalah perbedaan ketinggian cairan di dalam pipa U, dan Rho adalah massa jenis udara. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar, di sini adalah gambar pesawat. Bagian atau bisa dibilang sayap bagian bawah pesawat ini ada tabung pitot. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa gaya angkat sayap pesawat terjadi karena adanya perbedaan tekanan pada kecepatan aliran udara antara aliran udara di atas dan di bawah sayap pesawat, di mana hal ini atau kecepatan aliran udara ini diukur dengan menggunakan tabung pitot. Nah, untuk mengukur kecepatan aliran udara atau gas, biasanya tabung pitot diletakkan di bawah dan di atas sayap pesawat. Peran dari tabung pitot ini bagi pesawat sangatlah penting, di mana beberapa kecelakaan terjadi karena biasanya tabung pitot tidak berfungsi, sehingga kecepatan aliran udara tidak dapat terdeteksi dan akibatnya bisa sangat fatal, bisa kehilangan gaya angkat. Selanjutnya adalah persamaan energi, di mana aplikasi persamaan energi untuk volume kontrol dilakukan dengan mensubstitusi N sama dengan E dan eta sama dengan E. Maka persamaan bintang di sini persamaan bintang yaitu do per do T dikali integral Rho dikali dA bar terhadap VA ditambah integral dari Rho dikali VDA terhadap dengan batas bawah PA, sehingga akan menjadi persamaan dE per dt sama dengan do per do T dikali integral dari Rho dikali E dA bar dari batas VA, dari batas bawah VA ditambah integral Rho EV dA dari batas bawah PA, di mana Q dot dikurang W dot sama dengan dE per dt sama dengan do per do T dikali integral dari P dikali E dikali dA bar dari batas VA ditambah integral Rho dikali E dikali VDA dari batas bawah PA, di mana E sama dengan U ditambah V kuadrat per 2 ditambah GZ, di mana simbol huruf A kapital terbalik ini merupakan atau bisa dikatakan menyatakan area yang dilalui fluida pada volume kontrol. Baik, selanjutnya kerja yang dilakukan oleh volume kontrol dikelompokkan dalam 4 klasifikasi, yaitu kerja poros, kerja oleh tegangan normal pada permukaan atur, kerja oleh tegangan geser pada volume kontrol, dan kerja lain-lain, di mana menggunakan persamaan W dot sama dengan W dot S ditambah W dot normal ditambah W dot short ditambah W dot other, yang meliputi yang pertama kerja poros dengan simbol WS, di mana kerja poros yang ditransfer melalui permukaan atur dari putaran poros dalam sistem.
Yang kedua, yakni kerja oleh tegangan normal pada permukaan atur, di mana persamaan Bernoulli menyertakan tekanan hidrostatik dan tekanan dinamis pada tegangan normal pada permukaan atur memberikan kontribusi pada kerja yang mana kerja membutuhkan gaya yang digerakkan dalam jarak tertentu. Kerja yang dilakukan dinyatakan dengan persamaan delta W sama dengan F vektor dikali ds vektor. Untuk mendapatkan laju kerja yang dilakukan oleh gaya dengan persamaan W dot sama dengan limit delta T menuju 0 pada delta W per delta T sama dengan limit delta T menuju 0 pada F vektor dikali ds vektor per delta T atau W dot sama dengan F vektor dikali V vektor. Lalu, kerja yang dilakukan terhadap luasan dA permukaan volume kontrol oleh tegangan normal dengan persamaan dF vektor dikali V vektor sama dengan sigma NN dA vektor dikali V vektor. Karena kerja melintasi batas volume kontrol adalah negatif, pada kerja dilakukan terhadap volume kontrol dengan persamaan W dot normal sama dengan minus integral VA pada sigma NN dA vektor dikali V vektor sama dengan integral VA sigma NN V vektor dikali dA vektor. Yang ketiga yakni kerja oleh tegangan geser pada volume kontrol, di mana tegangan geser juga dapat menyumbang pada kerja dalam sistem fluida, yang mana gaya geser yang bekerja pada elemen area permukaan atur dinyatakan sebagai F vektor sama dengan tau vektor dikali dA, di mana tau vektor adalah tegangan geser pada bidang dA. Selanjutnya W dot shirt sama dengan integral PA pada tau vektor dA dikali V vektor sama dengan integral PA pada tau vektor dikali V vektor dA minus integral PA pada tau vektor dikali V vektor dA. Selanjutnya, tanda negatif harus diberikan karena kerja ini dilakukan terhadap volume kontrol. Integral ini secara lebih lengkap dinyatakan dalam 3 suku, yaitu W dot short sama dengan minus integral PA tau vektor dikali V vektor dA sama dengan minus integral A sharp tau vektor dikali V vektor dA dikurang integral A solid surface tau vektor dikali V vektor dA minus integral A ports tau vektor dikali V vektor dA. Suku pertama sudah diperhitungkan pada bagian selanjutnya pada Wisraf. Pada permukaan padat V vektor sama dengan 0, sehingga suku kedua bernilai 0 untuk volume kontrol yang tetap, sehingga W dot shirt sama dengan minus integral A port tau vektor dikali V vektor dA. Suku yang terakhir ini dapat dibuat 0 dengan memilih permukaan atur yang tepat. Jika kita memilih sebuah permukaan atur yang memotong melintang sisi tegak lurus terhadap aliran, sehingga dA vektor paralel terhadap V vektor. Karena tau vektor berada dalam bidang dA, tau vektor tegak lurus terhadap V vektor. Dengan demikian, untuk permukaan atur yang tegak lurus V vektor berlaku, tau vektor dikali V vektor sama dengan 0 dan W dot shirt sama dengan 0. Selanjutnya yang keempat yakni kerja lain-lain, di mana beberapa faktor lain seperti kerja oleh gaya luar atau kerja lain yang mungkin terlibat dalam sistem fluida juga dapat dimasukkan ke dalam persamaan Bernoulli ini. Dapat diwakili oleh bagian kerja lain-lain yang mana energi listrik dapat ditambahkan pada volume kontrol, juga energi elektromagnetik, misalnya dalam radar atau sinar laser dapat diserap. Dalam kebanyakan situasi, kontribusi energi ini tidak terjadi, tapi kita bisa mencatatnya dalam formulasi umum. Dengan seluruh kerja yang telah dievaluasi diperoleh W dot sama dengan W dot S
minus integral PA sigma NN V vektor dikali dA vektor ditambah W dot short ditambah W dot other. Selanjutnya persamaan volume kontrol untuk energi menjadi Q dot dikurang W dot S ditambah integral PA sigma NN V vektor dikali dA vektor dikurang W dot short dikurang W dot other sama dengan do per do T integral VA rho ED luas penampang ditambah integral PA rho EV dA, kemudian Q dot dikurang W dot S dikurang W dot short dikurang W dot other sama dengan do per do T integral PA E rho D luas penampang ditambah integral PA E rho V vektor dikali dA vektor dikurang integral sigma NN V vektor dikali dA vektor. Karena rho sama dengan 1 per V, di mana V sama dengan volume spesifik, persamaan di atas dapat dituliskan Q dot dikurang W dot S dikurang W dot short dikurang W dot other sama dengan do per do T integral PA E rho D luas penampang ditambah integral PA E rho V vektor dikali dA vektor dikurang integral PA sigma NN V rho V vektor dikali dA vektor. Kemudian Q dot dikurang W dot S dikurang W dot short dikurang W dot other sama dengan do per do T integral PA E rho D luas penampang ditambah integral PA dalam kurung E dikurang sigma NN dikali V tutup kurung rho dikali V vektor dikali dA vektor. Efek viskos dapat membuat tegangan normal sigma NN berbeda dari nilai negatif tekanan termodinamik minus P, akan tetapi dalam kebanyakan kasus engineer mendekati sama dengan minus P, sehingga Q dot dikurang W dot S dikurang W dot short dikurang W dot other sama dengan do per do T integral PA E rho D luas penampang ditambah integral PA dalam kurung E ditambah PV dikali rho V vektor dikali dA vektor. Akhirnya dengan mensubstitusikan E sama dengan U ditambah V kuadrat per 2 ditambah GZ, kita memperoleh persamaan hukum termodinamika pertama untuk volume kontrol, yaitu Q dot dikurang W dot S dikurang W dot short dikurang W dot other sama dengan do per do T integral PA E rho D luas penampang integral PA dikali U ditambah PV ditambah V kuadrat per 2 ditambah GZ dikali rho V vektor dikali dA vektor. Baik, untuk menguji pemahaman, mari kita lihat contoh soal pertama berikut. Udara pada 101 kPa absolut 21 derajat Celcius memasuki kompresor dengan kecepatan yang dapat diabaikan, kemudian dibuang pada tekanan 250 kPa absolut 38 derajat Celcius melalui pipa dengan luas menampang 0,09 meter kuadrat. Lalu alir masanya 10 kg per sekon. Daya input kompresor 450 kW. Tentukan laju perpindahan panas yang terjadi.
Baik, adapun solusi dari contoh soal yang pertama dapat dilihat pada layar, di mana dengan asumsi-asumsi yang pertama steady from, yang kedua aliran dan sifat-sifat seragam, yang ketiga udara sebagai gas ideal, yang keempat tegangan geser tegak lurus terhadap kecepatan, yang kelima Z1 sama dengan Z2, dan yang keenam energi kinetik sisi masuk diabaikan. Yang mana digunakan persamaan Q dot dikurang W dot S sama dengan integral PA dalam kurung U ditambah PV ditambah V kuadrat per 2 ditambah GZ dikali rho V vektor dikali dA vektor pada H sama dengan U ditambah PV. Kemudian Q dot sama dengan W dot S ditambah integral PA dalam kurung H ditambah V kuadrat per 2 ditambah GZ dikali rho V vektor dikali dA vektor. Selanjutnya pada persamaan Q dot sama dengan W dot S ditambah H1 ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah GZ1 dikali dalam kurung rho 1 V1 A1 ditambah dalam kurung H2 ditambah V2 kuadrat per 2 ditambah GZ2 dikali dalam kurung rho 2 V2 dikali A2. Dari persamaan kontinuitas diperoleh minus dalam kurung rho 1 V1 A1 ditambah rho 2 V2 A2 sama dengan 0 atau rho 1 V1 A1 sama dengan rho 2 V2 A2 sama dengan M dot. Selanjutnya Q dot sama dengan W dot S ditambah M dot dalam kurung H2 dikurang H1 ditambah V2 kuadrat per 2 ditambah G dalam kurung Z2 dikurang Z1 mendekati 0. Kemudian dengan asumsi bahwa udara bertindak sebagai gas ideal, maka H2 dikurang H1 sama dengan CP dalam kurung T2 dikurang T1, di mana Q dot sama dengan W dot S ditambah M dot dalam kurung CP dalam kurung T2 dikurang T1 ditambah V2 kuadrat per 2. Dari persamaan kontinuitas V2 sama dengan M dot per rho 2 A2 dan P2 sama dengan rho 2 RT2, di mana V2 sama dengan M dot per A2 dikali RT2 per P2 sama dengan 10 kg per S dikali 1 per 0,09 M kuadrat dikali 287 J per Kg dikali K dikali 311 K dikali M kuadrat per 350 Kn, maka diperoleh 28,3 meter per sekon. Diketahui daya input terhadap CV 450 kW, nilai ini harus bertanda negatif karena berupa kerja terhadap volume kontrol, di mana Q dot sama dengan W dot S ditambah M dot dalam kurung CP T2 dikurang T1 ditambah V2 kuadrat per 2, di mana diperoleh 450 kW ditambah 10 kg per S dikali 1000 dikali J per Kg kali K dikali 17K ditambah 10 Kg per S dikali 28,3 kuadrat M kuadrat per 2 S kuadrat dikali J dikali S kuadrat per Kg dikali M kuadrat, maka diperoleh sama dengan minus 276 kJ per sekon. Jadi laju perpindahan panas yang terjadi adalah pembuangan panas ke lingkungan sebesar 276 kJ per sekon atau 276 kW. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua, sebuah tangki 0,5 meter pangkat 3 yaitu volumenya berisi udara bertekanan
Sebuah katup digunakan untuk mengeluarkan udara tersebut dengan kecepatan 300 meter per sekon melalui suatu saluran output dengan luas area 130 mm kuadrat. Temperatur udara yang melalui katup tersebut adalah minus 15 derajat Celcius dengan tekanan 350 kilopascal absolut. Hitung perubahan densitas udara dalam tangki tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar tangki dengan katupnya pada kondisi pertama, di mana CV adalah koefisien tertentu yang menunjukkan kemudahan suatu fluida dapat mengalir. Nah, nilai ini berbanding terbalik dengan kehilangan tekanan, sehingga jika nilai dari koefisien ini lebih tinggi, menunjukkan kehilangan tekanan yang lebih sedikit, sehingga aliran fluida menjadi lebih mudah. Nah, kemudian yang diketahui dalam soal yaitu volumenya yaitu 0,5 meter kubik dan kecepatan aliran air keluar dari katup adalah 300 meter per sekon dengan luas penampang dari lubang katup yaitu 130 mm kuadrat sama dengan 130 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat, dan T sama dengan minus 15 derajat Celcius yang kemudian dikonversi ke suhu absolut yaitu 258 Kelvin, dan tekanannya yaitu 350 kilopascal sama dengan 350 dikali 10 pangkat 3 pascal, dengan R sama dengan 287 Nm per kilogram Kelvin. Yang ditanyakan adalah perubahan densitas udara dalam tangki tiap waktu atau ρ per dt, sehingga dimana ρ sama dengan P per R dikali T dan ρ sama dengan 4,73 kg per meter kubik. Jadi do per dt integral ρ dikali dV dari batas VA ditambah integral ρ dikali VDA dari batas PA sama dengan 0, do per dt dikali ρ dikali integral dV dari batas VA, dimana di sini ρ dikeluarkan dari integral karena dia dianggap konstanta, ditambah integral dari ρ dikali VDA terhadap P dikali A sama dengan 0. Nah, selanjutnya do per ρ per dt A bar dikali A bar ditambah ρ1 dikali A1 dikali V1 sama dengan 0, dimana aliran keluaran bertanda positif. Jadi do P per do T sama dengan minus ρ1 dikali V1 dikali A1 per A bar sama dengan minus 4,73 kg per meter kubik dikali 300 meter per sekon dikali 130 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat per 0,5 meter kubik. Hasilnya diperoleh minus 0,369 kg per meter kubik. Jadi, setiap detik pelepasan udara mengakibatkan pengurangan jumlah udara dalam tangki sehingga menyebabkan terjadinya penurunan densitas sebesar 0,369 kg per meter kubik. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, dalam gambar di bawah ini sebuah beban 700 Newton secara sempurna diimbangi oleh jet air secara steady. Berapa kecepatan jet yang diperlukan untuk mengimbangi beban tersebut? Nah, teman-teman perlu melihat gambar jet airnya di sini, di mana diameternya yaitu 5 cm dan imbang di kedua sisi. Yang diketahui adalah W adalah gaya berat dari beban tersebut sebesar 700 Newton yang arahnya ke bawah dan diameter dari jet adalah 5 cm. Yang ditanyakan adalah kecepatan jet yang diperlukan untuk mengimbangi beban tersebut, di mana resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan do per do T integral ρ dikali V do theta dari batas bawah VA ditambah integral ρ dikali V do A dari batas PA, di mana resultan gaya FY sama dengan 5
integral rho dikali V dikali doa terhadap PA, di mana di sini do per do T integral rho dikali V dikali do theta itu dalam keadaan steady, jadi nilainya sama dengan 0. Selanjutnya gaya beratnya itu karena gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah gaya berat, maka gaya berat sama dengan rho dikali VJ dikali AJ, dan W sama dengan rho dikali VJ kuadrat dikali AJ, dan V1 sama dengan akar W per rho dikali AJ. Kemudian nilai yang diketahui disubstitusi ke dalam persamaan untuk mencari kecepatan jet, yaitu akar 700 Newton per 1000 dikali pi per 4 dikali 0,05 meter kuadrat. Nah, di sini pi per 4 dikali 0,05 kuadrat ini adalah luas penampang dari jet tersebut, sehingga hasilnya 18,9 meter per sekon. Jadi, kecepatan jet yang diperlukan untuk mengimbangi beban tersebut agar dalam keadaan seimbang adalah sebesar 18,9 meter per sekon. Nah, itulah tadi materi terkait dengan penerapan persamaan Bernoulli. Nah, ternyata persamaan Bernoulli bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah kami jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.